Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Ayu Indra Saputri. Saya Guntur Ramadan. Saya Taya Azawadzabila. Kami di sini akan mempresentasikan materi tentang hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selamat menyaksikan. Yang pertama, konsep negara kesatuan atau unitarisme. Negara kesatuan sering juga disebut sebagai negara unitaris, yaitu negara tunggal atau satu negara yang monosentris, berpusat pada satu, terdiri hanya satu negara, satu pemerintah, satu kepala negara, satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh wilayah negara. Akan tetapi, tahukah kamu makna dari karakteristik negara kesatuan? Negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Kekuasaan negara dipegang oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagai kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi. Tapi pada tahap terakhir, kekuasaan tetap berada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun keluar. Sistem negara kesatuan dibagi menjadi dua. Yang pertama, sentralisasi. Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat. Sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Daerah tidak berwenang membuat peraturan-peraturan sendiri atau mengurus rumah tangganya sendiri. Desentralisasi. Dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Untuk menampung aspirasi rakyat di daerah, terdapat parlemen daerah. Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi. Pada saat ini, Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi melalui mekanisme otonomi daerah. Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Supomo dalam sidang BPUPKI menghendaki bentuk negara kesatuan sejalan dengan paham negara integralistik yang melihat bangsa sebagai suatu organisme. Hal ini antara lain seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin, bahwa kita hanya membutuhkan negara yang bersifat unitarisme, dan wujud negara kita tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan negara kesatuan bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara agar menjadi negara yang besar dan kukuh dengan kekuasaan negara yang bersifat sentralistik. Perubahan UUD NRI tahun 1945 mengukuhkan keberadaan Indonesia sebagai negara kesatuan dan menghilangkan keraguan terhadap pecahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal-pasal karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Karakteristik Negara Kesatuan Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan. Pasal 25A Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berdiri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Istilah Nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup 1. Kesatuan politik, 2. Kesatuan hukum, 3. Kesatuan sosial, budaya, 4. Kesatuan ekonomi, serta 5. Kesatuan pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, meskipun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, tetapi semua terikat dalam satu kesatuan negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian dari kami. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.